saya Yohana Junika Bornenggolan akan menjelaskan mengenai keterampilan mengadakan variasi. Nah, dalam keterampilan mengadakan variasi ini, saya akan membahas mengenai pengertian keterampilan mengadakan variasi. Yang kedua, mengenai tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi. Yang ketiga, mengenai prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Dan yang terakhir, mengenai komponen-komponen apa saja yang terdapat pada keterampilan mengadakan variasi. Nah, di sini pembahasan yang pertama ada pengertian keterampilan mengadakan variasi. Jadi, menurut Alma pada tahun 2009, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Jadi, variasi ini menggunakan berbagai metode, gaya mengajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, menurut Usman pada tahun 2009, variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam situasi belajar mengajar, peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. Untuk pembahasan yang kedua mengenai tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi. Nah, adapun tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi ini ada 5, yaitu yang pertama menumbuhkan perhatian peserta didik. Yang kedua, melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan bervariasinya cara guru menyampaikan proses pembelajaran, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik terhadap guru. Yang keempat, dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta didik dan tujuan dan manfaat. Yang kelima, yaitu melayani keinginan dan pola belajar peserta didik yang berbeda-beda. Baiklah, untuk pembahasan yang keempat, yaitu mengenai komponen-komponen apa saja yang terdapat pada keterampilan mengadakan variasi. Jadi, komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi ini ada 6, yaitu variasi. Yang pertama, variasi suara. Yang kedua, penekanan atau focusing. Yang ketiga, ada pemberian waktu atau pausing. Yang keempat, ada kontak pandang. Yang kelima, ada gerakan anggota badan atau gesturing. Dan yang keenam, ada pindah posisi. Nah, untuk yang pertama, variasi suara. Jadi, suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Selanjutnya ada penekanan atau focusing. Jadi di sini untuk melakukan atau meningkatkan perhatian peserta didik pada suatu aspek yang penting dan atau aspek kunci, guru dapat menggunakan penekanan secara verbal, biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota badan. Yang ketiga itu ada komponen pemberian waktu atau pausing, di mana untuk menarik perhatian peserta didik dapat dilakukan dengan mengubah suasana yang menjadi sepi dari suatu kegiatan menjadi tanpa kegiatan atau diam, dari akhir bagian pelajaran ke bagian berikutnya. Yang keempat ada komponen kontak pandang, yaitu bila guru berbicara atau berinteraksi dengan peserta didik, sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas, menatap mata setiap peserta didik dalam bentuk apapun untuk membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Yang kelima itu ada komponen gerakan anggota badan, di mana dalam komponen ini variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam berkomunikasi. Selanjutnya komponen yang terakhir yaitu pindah posisi. Jadi perpindahan posisi dapat dilakukan dari muka ke bagian belakang dan dari sisi kiri ke sisi kanan. Selanjutnya di antara peserta didik dari belakang ke samping peserta didik. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai keterampilan mengadakan variasi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu bagaimana? Ibu baik.
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba untuk Nak Dede memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Nak Dede. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada teman-teman kalian yang tidak datang pada hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, bagus. Terima kasih. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai usaha. Nah, pasti kalian tahu ada usaha dalam fisika dan juga ada dalam usaha dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siapa yang ingin memberikan pendapatnya mengenai apa perbedaan dari usaha dalam fisika dan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Boleh tunjuk tangan. Saya, Bu. Baik, kepada Nak Lilis. Nah, menurut saya, Bu, usaha dalam kehidupan itu adalah yang mana usaha yang kita lakukan, maka akan mendapatkan hasil. Sedangkan usaha dalam fisika itu, Bu, adalah usaha yang berkaitan dengan suatu perubahan, Bu. Baik, terima kasih kepada Nak Lilis yang telah memberikan pendapatnya mengenai perbedaan usaha dalam kehidupan sehari-hari dan usaha dalam fisika. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Baik, kepada Nak Lestina, saya persilakan. Jadi menurut saya, Bu, usaha dalam kehidupan sehari-hari itu di mana kita melakukan sesuatu maka kita akan mendapatkan hasil. Sedangkan usaha dalam fisika itu, Bu, yang mana gaya menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Baik, terima kasih untuk pendapat dari Nak Lesti. Beri tepuk tangan untuk keduanya. Baik, dari kedua pendapat teman kalian tadi, di sini Ibu ada memaparkan mengenai PPT yang dapat kita simak. Ini kita akan membahas mengenai ketiga ini, yaitu mengenai tadi perbedaan usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika yang telah disebutkan oleh Nak Lestina dan juga Nak Lilis. Selanjutnya mengenai konsep usaha dan juga mengenai jenis-jenis usaha dan contohnya. Nah, tadi dari kedua pendapat teman-teman kalian, maka dapat kita simpulkan bahwasanya usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melakukan suatu usaha, maka kita pasti memperoleh hasil dari usaha yang kita lakukan tersebut. Nah, sedangkan usaha dalam fisika adalah usaha yang berkaitan dengan suatu perubahan atau gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, selanjutnya untuk contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat kedua gambar ini.
konsep yaitu gaya dan perpindahan ini menentukan besar usaha baik besar maupun arahnya. Jadi jika salah satu dari gaya atau perpindahan bernilai 0, maka dianggap tidak ada melakukan usaha. Jadi rumus usaha itu adalah W sama dengan F kali S, yang mana W itu adalah usaha, F itu adalah gaya yang bekerja pada benda, dan S itu adalah perpindahan. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha dan juga contohnya. Jadi usaha itu dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu usaha yang bernilai positif, usaha bernilai negatif, dan usaha sama dengan 0. Nah, di sini dapat anak-anak ibu sekalian melihat mengenai usaha bernilai positif, yang mana usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan arah perpindahannya. Di sini kan ada seseorang yang mendorong sebuah meja. Jadi usaha yang dilakukan seseorang yang mendorong sebuah meja itu ke arah kanan. Selanjutnya, meja tersebut bergeser sejauh beberapa meter ke arah kanan. Jadi, gaya yang dilakukan orang tersebut menghasilkan usaha yang bernilai positif, yang mana rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S. Selanjutnya, usaha bernilai negatif. Jadi usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang arahnya berlawanan dengan perpindahan benda itu disebut usaha yang bernilai negatif. Nah, anak-anak ibu sekalian dapat melihat di sini ada seseorang yang sedang menggunakan treadmill. Jadi saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan oleh telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill tersebut, yang mana rumusnya dapat kita lihat yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S, atau sama dengan F cos 180 dikali S sama dengan negatif F dikali S. Nah, selanjutnya ini contoh jenis-jenis usaha dan contohnya untuk yang ketiga yaitu usaha bernilai 0, di mana usaha bernilai 0 ini adalah usaha yang dilakukan tidak menyebabkan perpindahan, seperti kita mendorong tembok. Nih ya, ibu peragakan. Apabila kita mendorong tembok seperti ini, apakah tembok itu bergeser? Tidak, Bu. Nah, jadi mendorong tembok atau tembok tersebut tidak bersudah sempat, meskipun gaya yang kita berikan itu mau sebesar apapun gaya yang kita berikan, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak melakukan
Ibu.